Selamat siang. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, adapun kita tunggu terlebih dahulu supaya lebih bisa minta tolong, Bu Lilis. Apa ini? Ini, oh belum ya. Ini maksudnya. Oke. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ya, hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Ya, adapun budaya positif itu sendiri adalah merupakan perwujudan nilai-nilai universal yang menjadi keyakinan kita secara utuh. Kemudian implementasi nilai-nilai tersebut yang memberikan konsep bahwa setiap warga sekolah diharapkan dapat lebih berkualitas dengan adanya budaya positif. Implementasi budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, melakukan hukuman atau penghargaan. Ya, seringkali ketika kita melihat murid atau peserta didik melakukan suatu kesalahan, ada bagian kita langsung menghukum, kemudian ketika peserta didik melakukan sesuatu yang baik, kita berikan penghargaan. Kemudian dengan memahami posisi kontrol seorang guru. Nanti saya akan jelaskan 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian dengan melakukan musyawarah keyakinan kelas dan dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Berikut adalah disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri ya dari peserta didik dan juga kita supaya kita lebih bertanggung jawab. Kemudian mendisiplinkan diri untuk dapat melakukan kontrol diri dalam melakukan tindakan. Dan yang ketiga, menumbuhkan motivasi internal baik dari peserta didik maupun dari kita. Adapun motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Tentunya setiap kita butuh kenyamanan. Ya, jikalau tadi ya kita sedang melakukan tugas, tetapi ada satu tugas tertentu akan membuat sesuatu hal yang tidak nyaman, itu mungkin. Nah, setiap perilaku itu ada motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin apa yang kita lakukan itu kita harapkan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Terkadang kita melakukan segala sesuatu untuk supaya kita dapat dipercaya oleh orang-orang terdekat kita. Perlu diperhatikan bahwa hukuman dan penghargaan yang berlebihan merupakan motivasi eksternal bagi murid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran kontrol seorang guru. Ya, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya ketika saya melihat murid tertentu melakukan kesalahan, misalnya terlambat, saya akan sampaikan ke dia, "Kamu kenapa terlambat?" Kalau alasannya dia adalah misalnya, "Karena saya baru bangun tidur." Kemudian ada lain juga, setiap alasan mempunyai, ya setiap perilaku mempunyai alasan. Ada banyak sekali alasan. Nah, seorang guru yang berperan sebagai penghukum, maka guru tersebut akan bilang, "Sana, kamu lari 5 kali di lapangan." Ya, itu guru sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru biasanya menggunakan suara yang lembut. Ya, "Kenapa kamu terlambat? Macet di jalan ya?" "Iya, loh ini kan udah jam 8, seharusnya kamu masuk ke sini jam 6.50. Kenapa kamu seperti itu? Nggak kasihan." Ya, itu membuat rasa bersalah kepada murid tersebut. Kemudian sebagai teman,
Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid dan berupaya melakukan kontrol secara persuasif. Artinya seperti ini. Ketika melihat murid datang terlambat, ya, kemudian pembelajaran itu sudah dimulai sekitar 30 menit. Nah, seorang guru akan memposisikan seperti ini. Pelajarannya sudah berlangsung selama 30 menit, sedangkan kamu telat. Apa kamu tidak kasihan terhadap diri kamu sendiri? Kamu tidak dapat pelajaran 30 menit. Ya, itu adalah contoh sesuatu dengan lembut. Kemudian tipe memantau. Memantau berarti mengawasi. Artinya seorang guru datang ketika melihat muridnya telat, dia akan bertanya kepada murid tersebut. Ketika kamu terlambat, kamu ada konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya? Ya, itu adalah contoh guru yang memantau. Kemudian manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer dia akan memberikan kesempatan pada murid untuk menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya. Kemudian keyakinan kelas, guru dan murid berdialog untuk membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan universal yang diyakini dan disepakati bersama. Jika kita belajar tentang keyakinan kelas, maka saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu guru sekalian, apakah yang teringat dalam benak kita ya tentang peraturan sekolah? Mungkin bisa disebutkan 3 saja. Silakan Bu Sivera, tentang peraturan kelas, peraturan sekolah. Apa yang langsung teringat ke Bu Sivera? Oke, jangan terlambat ya. Jangan terlambat. Masuk pukul berapa ya? Masuk pukul 6.50. Kemudian yang kedua, saya minta yang suka menangani keterlambatan Ibu Yesi ya. Silakan Ibu Yesi. Ya, peraturan di sekolah kita apa saja yang langsung teringat dalam benak Bu Yesi? Oke, gunakan ya. Gunakan seragam sesuai dengan harinya, ya. Sesuai harinya. Dan gunakan sabuk. Satu lagi mungkin Pak Galih. Ya, apa ya Pak Galih ya? Harus 3S. Senyum, salam sama. Harus 5S kan ya Pak? Oh iya, betul. Harus 5S gitu. 5S itu apa Bapak Ibu sekalian? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya ini kita lihat di sini ada kata jangan terlambat ya. Ketika kita memberikan suatu peraturan akan lebih baik kita gunakan bahasa yang lebih positif ya. Misalnya jangan terlambat masuklah pukul 6.50. Berarti kita coba gunakan kalimat positif. Datang tepat waktu. Kemudian ya gunakan seragam sesuai harinya dan gunakan sabuk. Itu sudah positif ya Bapak Ibu sekalian. Bisa diintisarinya apa? Seragam, gunakan seragam yang rapi, lengkap dan rapi ya. Oke, disiplin pakaian boleh, disiplin pakaian.
Kemudian harus 5S, kata harus 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Berarti budayakan 5S ya. Jika kita simpulkan semua, ini saya intisarikan tentang keyakinan kelas, yaitu adalah tentang kedisiplinan. Ya. Setelah sudah mendapatkan kalimat positif, ya, nanti Bapak Ibu bersama dengan siswa, kita tidak lagi melakukan sesuatu ungkapan dengan kata-kata aturan jangan, tetapi mari kita gunakan aturan yang sifatnya lebih positif, yaitu tentang kedisiplinan. Nah, kemudian saya akan sampaikan bagaimana saya menggunakan posisi manajer ketika melakukan proses restitusi ya dengan siswa. Nah, adapun pengertian restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif kepada murid sehingga murid belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Terdapat 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christine Mardianti, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada siswa saya di SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian restitusi. Restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif kepada murid, sehingga murid belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Terdapat 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah gambar dari segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita menjelaskan kepada murid bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana murid akan ditanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Demikianlah tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Adapun contoh kasus dalam kelas saya adalah kasus pertama, Jeremy bermain game saat proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu dipanggil secara personal oleh wali kelas, yaitu Miss Christine. Sedangkan kasus yang kedua adalah Esther terlambat masuk ke sekolah, kemudian dipanggil secara personal oleh Miss Christine. Setelah proses dialog dari kedua murid, tahap berikutnya murid akan memberikan refleksi. Berikut adalah skenario kasus 1. Jeremy adalah siswa kelas 8, saat itu pelajaran teknologi informatika yang dilaksanakan di laboratorium komputer. Jeremy tidak memperhatikan guru dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jeremy mengajak temannya untuk bermain games. Kemudian Bapak Andi menegur Jeremy dan meminta Jeremy mengerjakan tugas. Pada saat jam istirahat, Pak Andi memberitahu Miss Christine, yaitu wali kelas Jeremy.
Setelah mendapat laporan, Miss Christine kemudian datang ke kelas dan mengajak Jeremy untuk berdialog bersama di ruang khusus. Miss Christine menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus Jeremy. Setelah berdialog, Jeremy melakukan refleksi. Jeremy belajar untuk menghormati guru dan mengerjakan tugas. Dan skenario kasus yang kedua, Esther adalah siswa kelas 8. Hari Kamis Esther terlambat sekolah dan hari Jumat juga terlambat di sekolah. Sehingga selama 2 hari Esther terlambat masuk kelas berturut-turut. Pak Tama memberikan laporan kepada Miss Christine, wali kelas Esther, bahwa Esther terlambat dari hari Kamis dan Jumat. Setelah mendengar laporan, pada saat jam istirahat, Miss Christine kemudian datang ke kelas dan mengajak Esther untuk berdialog bersama di ruang BK secara personal. Miss Christine menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus Esther. Setelah berdialog, Esther melakukan refleksi dan mulai belajar untuk disiplin tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi. Silakan simak. Halo Jeremy, Miss Christine, dengar ada laporan bahwa Jeremy main games pada saat pembelajaran fisika. Apakah benar? Ya, ini sekarang lagi pas pelajaran itu aku bosan banget nih. Bosan banget ya. Miss Christine juga pernah mengalami kebosanan dalam pelajaran. Saat kamu main games itu, kamu main games sendiri atau mengajak teman-teman? Aku mah jangan aku nih jadinya satu kelas kok enggak ada gitu juga. Oh iya, jadi tidak ada cara ini ya, yang mengalami kebosanan kan? Ya, masa remaja tentunya kita pengen bermain ya. Tapi menurut Jeremy, itu ada nggak yang lebih enak selain daripada main games pada saat pembelajaran? Ya ada sebenarnya kalau kita mengerjakan tugas semua saat itu aku pasti yang mengerjakan tugas semua temanku yang mengerjakan tugas semua. Berarti kegiatan yang lebih efektif mengerjakan kebosanannya apa? Bantu teman Oke, bisa dengan kelompoknya ya. Oke, nah menurut Jeremy, apakah tindakan Jeremy bermain games pada saat pembelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas? tidak mengerti guru juga Oke, tidak menghargai guru dan tidak menghormati guru ya. Sebagaimana keyakinan kelas, kita harus menghormati dan juga menghargai orang lain. Ya, terima kasih Jeremy. Kiranya Jeremy dapat menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Halo Esther, halo Miss Christine kemarin dapat informasi dan juga tadi juga dapat informasi bahwa Esther terlambat sekolah lagi. Kira-kira kenapa Esther? Esthernya mau telat Esther mau telat. Kenapa Esther mau telat ya? Mau telatnya karena kemarin malam keenakan nonton YouTube. Oh, keenakan nonton YouTube ya. Jadi Esther juga sering nonton YouTube, memang seneng ya. Gitu seru banget ya. Oke, nah tapi kalau menurut Esther ketika terlambat ke sekolah, apakah itu hal yang baik? Enggak ya. Nah, kira-kira ada cara efektif lagi enggak untuk menonton YouTube-nya jam berapa? Misalnya ada kesempatan tertentu. Menurut Esther ada sesuatu yang lebih HP-nya ditaruh di meja sebelum tidur ya, dan supaya tidak tergoda untuk membuka YouTube ya. Kira-kira jam berapa ya kira-kira HP perlu ditaruh di meja lalu Esther tidur? Jam 8.30. Jadi jam 8.30 udah stop HP ya. Nah, menurut Esther, terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Enggak. Keyakinan kelas kita apa Esther? Disiplin dan disiplin dan juga kita menjelaskan kembali. Dari kasusnya Esther ini untuk mencegah keterlambatan Esther, apa yang ingin Esther lakukan? Itu awal saya
Ya, di awal dan hari pagi sesuai dengan kelas kita yaitu disiplin. Terima kasih Esther ya. Lalu nama saya Jeremy dan dari dialog yang tadi saya dari dulu perasaan saya itu sedih ya karena tidak menghargai guru dan saya tidak menyadarinya kesesuaian dengan kelas itu tidak menghargai guru dan itu kayak aku tidak nyadari dan saya merasa bersalah dan juga pas berdialog tersebut saya merasa tegang dan karena saya tidak biasa dalam berbicara. Oke. Halo, nama saya Esther dan dari dialog ini saya sadar bahwa saya salah habis telat karena tidak menemukan keyakinan kelas untuk mandiri dan bertanggung jawab dan disiplin dan seharusnya saya bangun lebih pagi ketika tidur lebih telat. Dari dialog tadi saya sadar kesalahan saya dan menurut saya dari dialog itu saya tidak terasa dijudge atau dijudgment. Thank you. Demikianlah video penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, demikianlah video untuk demonstrasi kontekstual kaitannya dengan restitusi, penerapan segitiga restitusi untuk menangani siswa yang bermasalah. Saya saat itu dibantu oleh Pak Galih ya sebagai kameramen ya. Terima kasih Pak Galih. Ya. Kemudian ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kebersamaannya hari ini. Ya, kiranya kita dapat menerapkan budaya positif dalam kehidupan kita di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Tidak boleh melangkah, tidak boleh bolos. Itu saling
Share aja. Selamat siang. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, di sini hari ini kita akan sampaikan satu bagian penelitian tentang keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Apa? Yakin. Oke. Nah, sekarang saya akan sampaikan. Kalian pernah dengar keyakinan kelas? Itu kan? Kalau pernah sekolah pernah dengar? Oke. Sekarang Miss Christine akan sampaikan kepada setiap kalian masing-masing bersama dengan kelompok. Saya akan berikan speaking of that. Tolong dituliskan di sini karena peraturan sekolah yang kalian sudah ketahui. Ditulis ya. Jadi kerjaan dia. Ya, silakan. Ya, Bang. Mana bapaknya? Ini bapaknya nih. Bedanya ini ada warna. Silakan boleh berdiskusi juga apa yang kalian mengetahui. Sudah? Oke. Ya. Di sini mau tanya, dari kelompok mana dulu yang mau membacakan? Yuk, start dulu semuanya. Baik. Ya. Ya, dari kelompok mana dulu yang mau membacakan? Dari kelompok atau iya tadi semua kelompok. Sudah yang ini begitu. Oh. Setelah kita jumpa hari ini, kalau lagi dia seperti lalu suaranya kepada kita terus membawa supaya dan ada tiket bantuan dan tugas. Oke, betul. Tapi jadi kata-kata ya, oke. Selanjutnya, kalian tunjukkan siapa? Jeremy, oke, selanjutnya. Baju supaya harinya tidak boleh menggunakan pelajaran, tidak boleh minum narkoba, tidak boleh membunuh, tidak boleh berantem, tidak boleh di kelas, tidak boleh tidak boleh mengandung. Oh, baiklah. Iya.
Ya. Di mana? Ya. Tidak boleh secara nakal saling patuh, saling patuh bimbang, tidak boleh mana tidak boleh berdiam. Oke, sekarang jadi itu siapa? Itu boleh. Boleh. Makanya boleh apa? Tidak bermanfaat, sampaikan juga sepakat mulai aturan, tidak memilih membawa musik mulai mana pelajaran, jangan bolos. Oke, sekarang masih bisa. Jefferson, gimana Jefferson? Dilarang melakukan adalah kepentingan kepala pada lain, terkait sesuai dengan ketentuan, wajib membayar kas dan harus izin kalau ingin keluar mas. Oke, selanjutnya Jefferson bisa mas? Ayo, silakan Aino. Siapa mas? Boleh kayak dari keluar tanpa izin, sebagai pelanggan baru harus dibantu tolong semua. Oke, thank you. Ya, selanjutnya lagi. Siapa? Jason. Oke, bisa lanjut. Salah kita tidak punya apa, tidak boleh ngomong. Oke, silakan juga. Kalau pakai mic. Kalau kamu kan sebagai orang kita keluar dan kita berkali-kali waktu melakukan sama dengan bekerja dan bersama keluar tidak mungkin dan kita tidak melakukan apa sebagai orang penampilan dari dulu bukan sesuatu. Oke, tadi yang satu siapa? Mungkin, ada mungkin. Tidak boleh berantem, tidak boleh berpasangan, harus berpakaian tetap sama pakai fasilitas. Ya, tidak boleh. Oke, tidak boleh sendiri. Tidak boleh berbicara apa-apa. Tidak boleh kontrol. Thank you, cantik. Ini siapa? Biasa. Tidak boleh. Tidak begini apa? Tidak. Selanjutnya Pak Bukti. Kita lihat.
Nah, oke, diskusi mau tanya. Dari setiap yang kalian sudah tulis, sudah baca, ya, adakah dari antara itu pernah dilanggar? Ya, nah, dari apa yang menyebabkan kalian melanggar pada suatu kali apa maksudnya gitu ya. Oke, nah selain dari itu sudah tahu maksudnya kan dipanggil lalu bagaimana? Di kelas yang di Nama apa tuh? Sini. Jadi sudah bayaran ya. Nah, lihat di sini ya. In 5 minutes. Kalau dari yang kita sudah baca ada bagian-bagian hal yang kita perlu translate dengan bahasa yang lebih positif, ya. Kata tidak, jangan, dilarang, ya. Kita tetap translate di bahasa yang positif. Kalau misalnya tadi saya dengar tidak boleh memakai narkoba, atau juga ada tadi tidak boleh memakai apa? Kemudian tadi dibilang juga ya tidak boleh mencukur rambut dengan apa? Sampai buta, berang atau tidur. Nah itu. Nah kita gunakan bahasa yang lebih sopan. Coba kata tidak itu diganti dengan bahasa yang lebih sopan. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Kemudian tadi dari bahasa tadi ada lagi nggak yang utama? Dari narkoba. Terbakar, sakit terbakar. Tepat waktu. Tepat waktu. Pakai baju supaya hari
Oke, memakai baju sesuai hari. Tuh. Sesuai hari yang ditentukan. Kemudian ada lagi, kalau tadi tidak boleh bermain saat pembelajaran. Dengan kata dulu. Berarti hormati dan dengarkan Saat mengajar. Oke. Kemudian kalau kita rantum, ya intinya menjaga kerapian, kemudian menghindari narkoba, kemudian datang tepat waktu, kemudian menjaga ketertiban saat kalian pembelajaran, ya itu dalam upaya kita untuk saling menjaga satu sama lain. Berarti ada baiknya kita saling ini kita perlu untuk saling mengerti. Jadi tujuan kita adalah untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Oke. Nah, sifat saling menghormati disiplin itu untuk kalian praktekkan bersama dengan kelompok tertentu. Nanti diskusi akan diberikan sama pasif. Siap? Ya. Oke. Saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang.
Silakan ya, oke. Mau langsung atau ayo.
Oke, Pak, ada yang pertama. Oke, Sama. ya, aduh, kita Mana tarik mau? Sekarang semuanya jalan. Ya. Aduh, susah banget ini. Bagaimana? Wah, nilaimu jelek banget. Oh, kamu berani ya? Kalau jelek banget. Jadi kamu. Oh. Ya, ya. Aduh, susah banget ini. Wah, nilainya jelek sekali. Wow. Diam, Bel. Jelek sekali. Teman kau. Jelek sekali. Diam. Diam, tak keluar. Keluar. Anita saya. Kenapa bilang ini? Aku dibully sama Aisyah. Siapa hari ini? Apa lagi? Hah? Anita, kenapa kamu nangis? Aku kalian ibu sama aku. Ya, dia lagi nangis. Kadang-kadang dia habis diajar sama dia nangis.
Mana Ali? Begitu tinggal mana bisa? Ya udah kita yang mati. Bagaimana? Ya. Oke. Ya. Sudah cukup? Oke. Oke, sudah siap ya? Kamera, ya? Ya. Kamera, roll, action. Ya gitu dong. Ya jelek kayak gitu. Halo, enaknya boleh mana di sekolah? Ini ya. Tuh, jadi dia. Kita di kelas boleh Anita. Ini Anikanya sendiri sampai benar.
Aku ya siswa aku bertemu minggu yang tengah-tengah beli pada dunia. Oke, sudah cukup. Oke, 15. Tidak apa-apa. Pada suatu hari di hari Jumat pada pukul 1:47 ada sebuah wanita yang bernama Anita yang akan dibully oleh Ali. Oh my God, Pada suatu hari Jumat pada pukul 1:48 ada sebuah wanita yang bernama Anita yang dapat nilai jelek. Terus Ali yang akan membuli kan nilai jelek. Hari ini gimana kawan? Ini nanti kalau begini nanti orang gue campur sama dulu semangat dengan baik. Nama kepada Anita yang sedih dan akhirnya Ali berhenti membuli dan damai. Nomor 1 pakai nomor 2, nomor 3 ya. Oke, ini tanya.
value apa? Ya, value apa yang kalian dapatkan ketika ada sesuatu yang membuat temannya itu merasa dibully? Value apa di situ? Kan? Kemudian salah daripada rasa sedih bisa dari siapa? Tidur tadi ya, ada juga ya. Dengan bermain seperti ini kita belajar ya. Sebenarnya ketika kita melihat ya, kalau ada kemudian jadi kita sedang tidak menghormati ya, tidak menghormati temannya ya. Tadi perbuatan teman. Nah, maka kita belajar untuk belajar apa ini kayak kelas kita yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Sampai sini jelas ya? Oke, terima kasih. Kita sudah ada yang selesai ya? Sudah dulu. Ya, tidak banyak. Ya, ada yang dari penilaian sendiri dan tidak penilaian jawabnya dari kelompok yang Wah, ya. Tidak punya apa-apa. Kan, berarti pas tadi sebelumnya siapa? Ya, dan mamanya. Ya. ada satu lagi lagi ya. Iya. Ya. Untuk bermain jangan kapal. Ini ya, kalau pas pakai semuanya fisik, ya, kemudian ada 5 bulan.
Jelas sesuatu yang buat dia terkesan atau dari dalam hatinya menjadi kesalahan. Ya, bisa. Oke, dulunya kenapa berlaku di masa muda? Ini kenapa itu? Mereka bingung kan? Semuanya bukan. Yang dilakukan oleh bapak ibu dulu, apa yang bisa dipanggil karena apa? Sudah menghargai alasannya representasi ya. Oke. Mereka kebetulan di bangsa.